Bangsa Indonesia ini harusnya di tengah kita adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia, kita harusnya menggunakan minyak sawit ini untuk kemakmuran masyarakat Indonesia, bukan untuk memperkaya segelintir elit saja, apalagi pejabat yang terkait di bidang itu sungguh menurut saya sungguh tindakan yang sangat besar sekali kejahatannya. Oke, selanjutnya mungkin kita masuk ke topik ketiga. Topik kita terakhir hari ini tentang isunya sangat menarik sekali tentang Menteri Lutfi ya, mantan Menteri Perdagangan M Lutfi yang apakah dia juga bisa setelah di reshuffle. Nah, ini perkembangannya dia katanya akan diperiksa oleh Kejaksaan Agung nih terkait dengan minyak goreng. Mungkin ada yang mau ditampilkan dulu sebelum Bang Matur juga langsung bisa menanggapi. Nah, ini tentang sengkarut harga minyak goreng ya yang akhirnya berujung kepada yang entahlah apakah ini salah satu pertimbangan presiden yang akhirnya mereshuffle ya Menteri Perdagangan M Lutfi. Nah, ini gimana nih? Saya langsung mengajukan pertanyaannya kepada Bang Matnur nih. Ini gimana Bang? Apa nih yang sebenarnya terjadi dengan mantan Menteri Perdagangan nih M Lutfi yang kabarnya akan diperiksa oleh Kejaksaan Agung? Silakan Bang. Saya kira ini berita yang cukup mengagetkan kita semua ya. Awalnya kan masyarakat ini beralasan ya, istilahnya memahami kenapa Pak Lutfi ini digantikan karena dianggap tidak kompeten dalam menangani kenaikan harga minyak goreng kan. Tapi kalau langsung begini Pak Lutfi ini akan diperiksa oleh kejaksaan terkait mafia minyak goreng, muncullah spekulasi jangan-jangan Pak Lutfi ini terlibat. Dan jangan-jangan alasan di reshuffle ini karena Presiden mungkin tahu keterlibatan Pak Lutfi dalam kasus yang apa istilahnya menjadikan dirjennya ya eselon satunya di Kementerian Perdagangan itu menjadi tersangka ya. Nah ini tentunya informasi seperti ini semakin liar ya, dan kita ingin katakan bahwa harusnya kita tetap menggunakan asas praduga tak bersalah ya. Tetapi yang memang menarik ini adalah memang cukup aneh ketika Kejaksaan Agung hanya menetapkan dirjennya saja sebagai tersangka. Hanya dalam arti tidak mungkin keputusan dirjen ini tidak diketahui, minimal Pak Lutfi mungkin terinfokan begitu bahwa memang ada perusahaan-perusahaan eksportir CPO yang belum memenuhi kewajiban DPO (Domestic Market Obligation) dan DPO-nya, tetapi diberikan lisensi untuk melakukan ekspor. Nah, tentunya kita perlu mendalami ya. Ini kita bicara minyak goreng dan CPO ini kan ini bukan uang receh, ini uang besar. Uang besar sekali ini. Ya, pendapatan negara aja dari PE ya, pungutan ekspor dari CPO ini bisa mencapai 130 triliun ya di tahun 2021, dan diperkirakan di tahun 2022 ini bisa 1,5 kali lipat pendapatan negara ini. Bahkan kalau ditotal dengan batu bara itu negara diproyeksikan mendapatkan sekitar 409 triliun di tahun 2002 ini ya, hanya dari dua komoditas itu, batu bara dan minyak kelapa sawit. Artinya kita sedang bicara uang besar, dan saya kira inilah kutukannya kalau kita tergantung sama uang besar, dan ternyata uang besar ini di-create mayoritas oleh pihak swasta. Ya kan, karena swasta ini yang punya lahan-lahan besar ya, hak guna usaha HGU dari hutan-hutan lindung atau tanah-tanah yang dikuasai oleh negara ini kan mayoritas diberikan kepada private, kepada swasta. Sehingga akhirnya mereka mengenerate keuntungan besar, profit besar karena sebuah tindakan pemerintah sendiri gitu. Nah, sekarang mereka para pengusaha-pengusaha ini ya bisa kita katakan para mafia minyak goreng ini berusaha untuk minimal mempertahankan keuntungan mereka yang ada. Syukur-syukur bisa meningkatkan gitu. Nah, ini saya kira isu minyak goreng ya, isu Pak Lutfi juga terjerat dalam kasus minyak kelapa sawit ini menambah daftar kesedihan kita sebagai bangsa. Bangsa Indonesia ini harusnya di tengah kita adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia, kita harusnya menggunakan minyak sawit ini untuk
kemakmuran masyarakat Indonesia, bukan untuk memperkaya segelintir elit saja, apalagi pejabat yang terkait di bidang itu sungguh menurut saya sungguh tindakan yang sangat besar sekali apa istilahnya kejahatannya, melakukan korupsi yang seharusnya sawit ini memberikan kesejahteraan, malah sekarang menjadi faktor yang membebankan masyarakat. Kenapa? Karena minyak gorengnya ini nggak turun-turun ya. Di pasaran ini masih 16.300 ya. Yang mengatakan 15.000 itu ya minyak curah itu saat disurvei. Sebelumnya ada operasi pasar, yang mensurvei adalah orang yang melakukan operasi pasar itu, makanya turun 15.000. Tapi kalau tidak ada operasi pasar, dibiarkan begitu saja, artinya ada market mekanisme yang berjalan sendiri, itu angkanya 16.300. Jauh masih di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah 14.000. Jadi saya kira ini ya semoga kita Pak Lutfi juga terlibat ya. Tetapi kalau Pak Lutfi terlibat, saya kira ini adalah satu apa istilahnya satu jenis korupsi yang perlu dipertimbangkan untuk diberikan hukuman seberat-beratnya begitu. Karena ini memberatkan masyarakat dan sampai hari ini ekses ya dari kenaikan harga ini. Saya pikir karena waktu juga ya, baik, ada aktivitas lainnya, mungkin kita harus mencukupkan ya jasa kita hari ini. Terima kasih buat Bang Matnur, terima kasih buat Bang Ramli atas waktunya berbagi kita dalam forum Jangan Salah Arah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.